Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christine Oktaviana dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali mengenai praktikum Big Data materi 4 dengan materi pemanggilan data Jupyter. Yang dimana pemanggilan data Jupyter Notebook merupakan langkah penting dalam proses analisis dan pengolahan informasi. Jupyter Notebook sebagai platform interaktif yang populer di kalangan data saintifik dan peneliti, menyediakan berbagai metode fleksibel untuk mengakses dan memanipulasi data dari berbagai sumber, serta pengguna dapat dengan mudah membaca file dari berbagai format seperti CSV, Excel, ataupun JSON, atau bahkan data dari database SQL. Proses ini biasanya dimulai dengan mengimport library yang diperlukan seperti pandas dan data untuk data tabular atau matplotlib untuk visualisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi khusus digunakan untuk membaca data, misalnya pdread untuk file CSV atau pdread Excel. Data yang telah dimuat kemudian dapat ditampilkan, dianalisis atau diproses lebih lanjut menggunakan berbagai fungsi dan metode yang tersedia dalam lingkungan Python. Kemampuan Jupyter juga untuk Jupyter Notebook untuk menggabungkan kode, output, dan dokumentasi dalam satu antarmuka interaktif yang dimana membuatnya menjadi alat yang sangat efektif untuk eksplorasi data. Dapat juga sebagai berfungsi juga dapat untuk menganalisis statik dan pembuatan visualisasi, serta memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami dan menginterpretasikan data mereka. Lalu adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini yang dimana yang pertama itu dimana praktikan dapat memahami, membaca, dan membuat data dari berbagai sumber dan format. Lalu yang kedua, praktikan dapat mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Lalu kita lanjut saja ke pengolahan data. Di sini ada beberapa codingan yang sudah saya buat. Pertama-tama untuk pemanggilan SHP, di sini pastikan telah menginstal library GeoPandas dan Matplotlib. Nah, lalu untuk tempat penyimpanan pastikan telah mengunduh data yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu buka file data yang telah disimpan. Seperti ini. Lalu kita pilih batas wilayah. Pilih batas wilayah dengan format SHP, lalu klik kanan, lalu klik copy paste. Copy pada bagian location. Lalu masukkan data batas wilayah SHP dari nama file yang ada di atas. Setelah itu pada plot save file itu pastikan untuk ukuran dari hasilnya. Di sini saya menggunakan dengan tinggi 10 dan lebar 6. Lalu kita klik run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu pada pemanggilan div, lakukan hal yang sama untuk memasukkan data div. Lalu pastikan telah menginstal library raster.io. Dan pada tampilan citra ini saya menggunakan ukuran dengan tinggi 10 dan lebar 6. Lalu lanjut ke kombinasi band. Di kombinasi band ini pastikan telah menginstal library NumPy. Lalu masukkan nama file dari citra mentah yang dimana dari file ini menyimpan 4 band, yaitu band 2, 3, 4, dan 5. Untuk kombinasi band di sini saya tidak dapat menjalankannya karena penyimpanan yang penuh. Di sini dapat dilihat untuk judul dari hasil saya itu adalah natural color untuk lensa 8 dengan band 4, 3, dan 2. Dengan ukuran figurnya itu sama, yaitu 10 dan lebarnya 6. Lalu pada clipping file TIFF dan SHP
Pastikan telah menginstal GeoPandas dan Shapely Geometry. Lalu masukkan data TIFF dan data SHP yang telah diunduh. Lalu pada bagian untuk hasil clipping, masukkan file penyimpanan, lalu tambahkan nama penyimpanan, yaitu hasil Landsat 8 2023. Untuk ukuran gambarnya yaitu sama dengan tinggi 10 dan lebar 6. Lalu klik run, maka hasilnya akan seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.